Sesatu jalan yang terang, aku yang terlena dibuat pelukan dosa. Iya.
Tuhan penyayang seluruh umat sepanjang zaman, yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa, berkait hati, duduk singgung untuk mengikuti acara Rakorda GTK HNK 2015 Provinsi Jawa Tengah. Salawat wassalam tidak lupa kita haturkan kepada seorang Nabi yang tinggi martabatnya bagi rembulan, indah bagi cahaya terang, semerbak bagaikan samudera luas biru membentang. Ketua GTK HNK 2015 Provinsi Jawa Tengah, Ibu Tina Mulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Rakorda GTK HNK 2015 Provinsi Jawa Tengah. Acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 5 jam, dimulai dari pukul 9.00 sampai pukul 14.00 pada tanggal 8 Maret 2020 di Hall dan Resto di Garden Purwokerto. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Yuyun Sahdani, saya dari Kabupaten Klaten. Saya alhamdulillah sendiri dari Klaten di sini, luar biasa. Acara pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, MC, kemudian disusul dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjut dengan pembacaan puisi. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Rakorda GTK HNK 2015 Bapak Fuad. Masuk ke acara inti, yaitu laporan hasil Rakornas, penjelasan langkah lanjut bagi daerah yang baru gabung, langkah penguatan tingkat provinsi menuju ke PES. Setelah itu kita lanjut dengan ISOMA. Setelah ISOMA kita lanjut dengan penandatanganan fakta integritas. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara Rakorda GTK HNK 2015 Provinsi Jawa Tengah dengan bacaan basmalah. Indonesia, merdeka, hiduplah Indonesia.
Cita-cita kita, visi misi GTK HNK 35+ diberi ruang kemudahan dan dikabulkan hajat dan cita-cita kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa likulli niyatin shalihah wa hassil maqasidana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, kabulkanlah harapan kami, cita-cita kami, guru tenaga honorer non-K yang usianya 35, yang sudah berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sudah lama kami ikut terlibat memajukan negeri ini. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kesuksesan dalam perjuangan sehingga kami mendapatkan kepres, PNS, non-tes. Ya Allah, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan puisi yang dibawakan oleh Saudari Irsi dari Kabupaten Padi. Kepadanya kami anak bercerita awal langkah ke sekolah. Tanamkan
jalan yang ada. Daftar CPNS, goodbye. Hidup, tengoklah ke belakang. Anak-anakmu tersenyum dia. Ibu, Bapak, kaulah bagian dari kesuksesan. Itulah kalimat yang sebagai bekal pada anakmu yang terbagi, apapun namanya itu. Aku tahu, tahun demi tahun berlalu begitu saja. Kau nikmati dengan bersahaja. Hatimu ku yakin pura-puranya. Namun, ketika datang pengganti baru, kau hanya diberi janji. Seandainya semua mencoba di posisimu, mungkin istilah akan sehat gambarannya. Ingat dan yakin, Tuhan akan merangkulmu melalui tangan-tangan hamba-Nya. Aku tahu kau renang dalam ketidakpastian. Aku tahu kau berenang dalam 1000 harapan. Aku tahu kau berenang dalam sejuta keyakinan bahwa kesuksesan di negeri ini tak ada yang terlepas. Kisah Kasih siswa bahwa kesuksesan orang-orang penting di negeri ini ada doa dan kasih sayang guru-gurunya. Maka ketika gurunya menderita, mungkin ada 1, 2 dan seterusnya yang bisa membuka kenangan lama dan membuka kebijakan baru untuk merangkulmu. Nah, aku goreskan saja kini untuk pelipur kecewamu. Sementara tetap didiklah siswamu. Jiwamu dan percaya ada tangan Tuhan melalui hamba-Nya untuk mewujudkan janji yang hampir menjadi ilusi. Amin. Masih ada satu. Generasi demi generasi telah jauh melangkah, sementara kami masih di sini dalam liku hidup mengukir sejarah, cerdaskan anak bangsa tanpa lelah. Kini, selamat kami jika mengukir malam. Dosakan kami jika membuka cerita. Perjalanan kami bergelut dengan waktu, di mana harap dan mimpi tenggelam dalam berbagai kebijakan. Ya, kami tak bisa seleksi pegawai negeri soal sesuatu yang mengandung tinggi. Ya, kami tak ada kesempatan pegawai negeri soal hanya harapan. Moratorium kami lewati, kebijakan demi kebijakan kami jalani. Kami tak bergeming semangat untuk negeri ini. Lalu ada tanya menyakitkan, mengapa mau? Mereka tak menyadari seberapa kuat hati kami, seberapa rapuh jiwa kami, dan mereka tak tahu bagaimana negeri ini jika semua yang namanya PTT, honorer, apapun namanya itu tidak ada. Sementara pelan-pelan kami digeserkan. Di manakah hati nurani? Mengapa terjadi? Tak kalah pendidikan negeri ini berbasis karakter, sementara pendidik dan tenaga pendidiknya tak mendapatkan apresiasi dari karakter itu. Usia kami sudah tak muda lagi. Perkenankanlah kiranya suara kami engkau
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tawassulan bi qouli ta'ala aydan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabin syadid. Shadaqallahul 'adzim. Kepada Ibu Tino Wulandari, yang saya hormati selaku Ketua BPK HMK 315 Provinsi Jawa Tengah, kepada Bapak Ibu pengurus BPK HMK 315 se-Kabupaten se-Jawa Tengah yang saya hormati, teman-teman panitia yang saya banggakan, dan seluruh yang hadir di tempat ini yang saya hormati. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Yang pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap alhamdulillah rabbil alamin, karena pada siang menjelang pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, berwajah berwujud tempat ini dalam rangka rakorda atau rapat koordinasi daerah guru tenaga pendidikan dalam kategori usia 315 atau BPK HMK 315 Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Garden Resto Prokoto. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi atau siang hari ini mendapatkan ridho sehingga mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Allahumma amin. Yang saya minta pada salam Allah tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Senantiasa kita semua mengharapkan syafaatnya di dalam kiamat nanti. Dan kalau kita menurut ataupun mengikuti sebagai orang yang mengikuti Rasulullah, tentunya harus sangat semangat untuk memperjuangkan hak kita, untuk memperjuangkan kebenaran. Yang penting kita sesuai dengan alur. Dan semoga semangat cinta kita kepada Rasulullah kita wujudkan dalam BPK HMK 315 Jawa Tengah. Allahumma amin. Sehingga kita mendapatkan syafaatul kubra yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama ucapan selamat datang kepada seluruh hadirin di Banyumas. Ya, inilah daerah ngapak. Orang ngapak, orang penak, pangapunten. Bu Yujun semalam ketemu saya langsung guyu terus. Ngomongnya orang teman siapa ya? Ya, orang-orang apa ya kayak gini. Kalau Kebumen, Cilacap, Tegal mungkin hampir sama. Selamat datang di kota Ngapak, di daerah Ngapak, Banyumas. Semoga panjenengan semua meskipun dalam perjalanan mungkin agak capek, semoga menjadi bisa bahagia karena kita bisa bertemu dalam acara yang insya Allah berkah ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pengurus BPK HMK 315 Jawa Tengah. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini menjadikan pintu ataupun bahasa saya itu dalam rezeki. Dalam rezeki mendapatkan PNS melalui Kepres. Allahumma amin. Jadi kalau bahasa orang Kebumen, saya aslinya Kebumen. Saya aslinya Kebumen, kebetulan besar dan tua di Banyumas. Kalau orang Kebumen sama orang Banyumas mengatakan, dan insya Allah panjenengan semua sudah melakukan, buatlah atau gawelah dalam rezeki seakeh-akeh untuk mendapatkan rezeki yang sebanyak-banyaknya. Dalam rezeki kita jalur mendapatkan rezeki. Apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan kita membuat jalan rezeki, membuat pintu rezeki untuk mendapatkan kepres PNS melalui presiden kita. Allahumma amin. Nah, tema hari ini adalah membangun kebersamaan meraih PNS melalui kepres. Kenapa saya mendasar ini? Mohon maaf karena pada saat kita belum pernah bersilaturahmi seperti ini di Jawa Tengah, maka akan menjadi timbang tindih ataupun menjadi persepsi yang banyak persepsi. Maka perlu ada rakorda. Rakorda dengan tema membangun ataupun membangun kebersamaan dengan persepsi sama
untuk bagaimana meraih kepres jadi PNS. Itu rencana seperti itu. Selanjutnya kami juga mohon maaf yang sebetulnya karena selaku panitia barangkali ya jelas sekali banyak kekurangan dari segala hal, mulai dari penyambutan, kemudian dari tempat ataupun yang lainnya. Kalau bahasa Jawanya suguh bubuk dan lungguh kurang, suguh bubuk lungguh kurang itu pangapura. Ini dari pangapura aja itu maksudnya, kan dari pangapura. Ya karena anaknya kayak gue, anaknya kayak gue makanya apa? Kalau dina rampung, acara ini 2 hari selesai. Gak pangapura, ini bahasa Jawa, bahasa Banyumasin kayak gue, pangapura. Tahu nggak beres? Apa? Mohon maaf yang sebesarnya karena memang keterbatasan kami secara manusia ataupun secara kondisi. Tapi dengan semangat kita untuk bersatu, semangat kita untuk menyamakan persepsi untuk meraih kepres, insya Allah segala kekurangan mohon bisa dimaklumi oleh Allah. Selanjutnya, kalau bahasa saya kepengen, saya selaku anggota ya, selaku anggota orang dari Banyumas, kepengennya saya dari SD. Saya SD, tempat saya di Batu Raden. Saya orang Kebumen yang tinggal di Batu Raden. Mampir silahkan Pinara ke Batu Raden. Pas itu bisa digunakan Fuad. Kalau dia pas itu dapat Fuad gitu. Bisa dipakai untuk misalnya salon. Pas itu buat sampah buat orang Kebumen. Siapa tahu bisa bermanfaat. Kami terbuka selaku juga orang yang bergerak di wisata, monggo kalau yang panjenengan mau mampir, saya punya komunitas namanya Ketengaran Gantur yang menangani wisata, monggo. Ya, sekaligus promosi, mohon maaf karena saya juga orang Banyumas yang memang bergerak di wisata, silahkan bisa main ke Batu Raden. Kalau yang mau ke tempat saya Ketengaran ada Ketengaran Gantur, seperti itu. Sedikit promosi gratis pengapura. Dalam lebihnya gratis, pas sudah buat agar bisa lebu. Nah, kita kalau kali ini mohon maaf berpikirnya tadi satu hal-hal yang tidak sesuai dengan ataupun bahasanya menyampaikan saya tadi, keinginan kita dalam meraih kepres. Kepada kita mengingat kepres, jangan sampai kita melenceng di luar keinginan kita, atau bahasa saya di dalam grup istiqomah terhadap cita-cita itu wajib. Orang yang bisa istiqomah dalam cita-citanya insya Allah akan terwujud. Tapi pada saat orang yang tidak bisa istiqomah dalam cita-cita, insya Allah akan tersingkirkan ataupun tidak diwujudkan oleh Allah. Bahasanya gini, kita nyuruhnya sudah jelas, pasti kita mintanya adalah kepres. Kok sampai kita menumpang keinginan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keinginan yang lain, maka sudah hilang keinginan kita yang pertama. Itu jarene baik nyong. Ya, jarene baik nyong. Jadi wong anggap kepengin kabul kepenginane, kudune istiqomah dengan doa, istiqomah dengan cita-cita. Jangan sampai keinginan kita ataupun cita-cita kita ataupun doa kita ditumpangi dengan hal yang lain yang sehingga menghilangkan ruh ataupun awal kita bercita-cita. Cita-cita sudah jelas kepres, maka jangan sampai cita-cita itu ditumpangi dengan yang lain, akhirnya menghilangkan kepresnya. Paham betul Bapak? Paham pun dan kita pakai ya. Jadi istiqomah terhadap cita-cita wajib bagi saya. Dan moga-moga kita bisa istiqomah tanpa harus berpikir yang lain, berpikir satu yaitu mendapatkan kepres melalui mendapatkan PNS melalui kepres. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi secara pribadi saya mohon maaf dan segala teman-teman panitia juga sangat sekali mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan akhirnya Allahumma fi al-qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Ada satu statement yang benar-benar saya sangat menarik bagi saya. Dan itu saya mohon statement itu dari Pak Fuad. Setelah pasca ini ada tambahan agenda yang mohon, saya mohon
pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semua itu adalah berkat karunia Allah. Amin. Kemudian salam selawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tetap pada jalan yang lurus sampai akhir zaman. Selamat datang saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu delegasi, perwakilan delegasi dari kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Di sini ada juga kabupaten-kabupaten baru rupanya. Tadi saya baru lihat Pemalang, Tegal hadir, Brebes ya baru ya, sudah lama ya. Batang ada, Gerobokan tidak ada, Kudus, ya, terima kasih. Kemudian juga selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian juga yang sudah tergabung lama dengan GTK NHK 315. GTK HNK 315. Saya sering, ini sebelah saya juga sering colek-colek saya kalau saya sudah ngomong GTK. Padahal apa Bapak Ibu sekalian, saya mungkin orang yang lebih dahulu mengucapkan atau menyebutkan GTK HNK 315 di Jawa Tengah. Sedikit saya mengulik ini untuk supaya teman-teman yang rekan-rekan yang dari kabupaten yang belum tergabung dan belum mengikuti Rakornas ya Bapak Ibu, saya sedikit menceritakan sejarah. Kalau di Rakornas sudah diceritakan oleh Pak Nasrullah Ketua Umum kita mengenai bagaimana awal terbentuknya GTK HNK 315 ini. Perlu apa enggak ini? Bagi kabupaten yang baru perlu enggak? Karena kalau kita nggak tahu sejarah maka biasanya kita akan keluar dari jalurnya. Jadi kita perlu belajar sedikit tentang sejarah terbentuknya GTK HNK 315. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya awal terbentuknya GTK ini tidak ujuk-ujuk datang GTK NHK 315. HNK 315 ya. Tapi 8 bulan yang lalu itu diawali dari pertemuan kami yang ada di Facebook sebenarnya. Jadi saya ketemu dengan Ketua Umum itu di Facebook. Waktu itu saya gundah-gulana Bapak Ibu. Gundah-gulana karena apa? Saya itu adalah GTP yang sudah lama mengabdi dan saya sudah memiliki sertifikat pendidik. Namun pada waktu itu kami dari kelompok GTT yang bersertifikat di Jawa Tengah ya, itu ribut bagaimana kita ini sertifikat sudah punya, tapi kita hanya menjadi penonton bagi teman-teman yang mendapatkan TPG atau pencairan tunjangan sertifikasi. Dari situ saya coba mencari link-link yang mungkin mencari teman. Memang saya sengaja untuk mencari teman bagaimana kita berjuang bersama dalam skala yang lebih besar, karena perjuangan itu tidak bisa dilaksanakan hanya pada perjuangan yang bersifat kedaerahan. Sehingga waktu itu saya mencoba mencari teman-teman di Facebook, mana sih teman-teman yang senasib dengan saya sebenarnya. Tapi memang pada saat itu saya sudah punya keinginan, andai kata saya ketemu dengan rekan-rekan yang sama senasib dengan saya, akan saya himpun semuanya pada waktu itu. Beranjak dari situ, saya ketemu beberapa pilihan. Waktu itu adalah grup sertifikasi. Ternyata saya masuk di situ jadi orang-orang PNS semua. Aduh, saya salah kamar nih. Kan? Kemudian saya masuk lagi ke grup sertifikasi non PNS. Ternyata di situ juga masih tergabung rekan-rekan kita yang dari swasta. Saya salah lagi nih. Gak bisa saya ketemu dengan seperti itu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Pak Nasrullah itu 8 bulan yang lalu. Dari situ kami Pak Nasrullah punya ide bagaimana kalau kita bentuk grup WA saja. Kemudian sudah, bahkan saya termasuk juga orang yang
ikut memasukkan nomor-nomor WA ke grup tersebut. Namanya adalah grup Kemendikbud. Oh bukan, waktu itu belum Kemendikbud tuh, tapi grup guru-guru se-Indonesia waktu itu. Di dalam grup itu kami sering berkeluh kesah. Di situ ada guru dari sekolah negeri, ada juga yang dari swasta, ada yang di bawah Kemendikbud, ada yang di bawah Kemenang. Jadi masih kelompok besar. Namun di situ kami terjadi perbincangan antara ketum yang Pak Nasrullah yang sekarang jadi ketum, kemudian dengan rekan-rekan dari berbagai lini tadi, maksudnya dari berbagai kementerian ya, di bawah kementerian yang berbeda. Namun sebenarnya setelah ditelusuri permasalahan-permasalahan guru itu hampir sama saja, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan GTT dan BTT itu hampir sama saja, yaitu minimnya kesejahteraan yang diberikan kepada kita semua. Ya, dari itu kemudian Pak Nasrullah waktu itu tidak hanya menerima laporan-laporan saja sebenarnya, tapi juga memintakan tahu apa benar sih guru kalau guru sekolah negeri itu gajinya hanya 50.000? Apa benar hanya 150.000? Benar Pak, coba sih gaji mana? Kirim ke saya. Yang dari sana Bengkulu, yang dari Jawa Timur, yang dari Jawa Tengah, coba dikirim semua slip gajinya. Itu berawal dari situ ya Bapak sekalian. Kemudian keluhan-keluhan teman-teman mengenai sulitnya mengurus RUPPK, kemudian sulitnya untuk mengikuti PPG. Setelah dapat PPG-nya, dapat sertifikatnya, kesulitan lagi untuk mencairkan TPG. Jadi awal pertemuan kami itu di situ dalam grup besar itu hanya ya itu tadi berkisar pada permasalahan-permasalahan itu, sampai akhirnya pada beberapa bulan berikutnya, sekitar 4 bulanan dari sekarang, kami ngomong gimana kalau grup ini kita bagi saja. Ada grup Kemendikbud, ada grup Kemenang. Tolong teman-teman yang dari swasta bikin grup sendiri. Akhirnya grup besar tersebut dipisah, grup swasta, Kemendikbud, dan Kemenang. Nah, sekarang kalau kita sudah berkumpul seperti ini, maka perjuangan akan lebih terfokus, karena kita nggak mungkin memperjuangkan sesuatu di bawah kementerian yang berbeda. Kemendikbud berjalan, gimana ya kita ngomong-ngomong ini supaya kita perjuangan kita itu bisa seperti keinginannya apa? Inventarisir pada saat itu. Keinginannya apa ini Pak? RUPPK. Kemudian keinginannya lagi sertifikasi cair. Coba kita lihat perpu, permen dan lain sebagainya. Semuanya dibenturkan Bu. Semuanya itu kita itu yang di negeri ini semuanya tidak dapat. Ibaratnya kita itu apa ya? Memang benar-benar kita itu sudah dikebiri dari sisi undang-undang itu. Sudah nggak mungkin, tidak tahu di mana, tidak mau tahu mau diapakan, ya. Tapi kita itu ada. Dari situlah muncul yang konsep dari Pak Nasrullah sendiri untuk berjuang di Kepres ini. Kami waktu itu menyimpulkan nama itu bingung Bu. Ini berbagai ide. Namanya apa yang bagus ya? Dari sana, semuanya dihimpun. Lah ini aja, kita itu kan hanya sebuah perkumpulan yang ingin mengusahakan sesuatu secara bersama-sama. Kita bukan organisasi. Kalau kita ngomong organisasi, nanti organisasi teman-teman di bawah pecah semua. Kalau ngomong organisasi, nanti semua curiga. Jangan-jangan ini Pak Nasrullah mau bikin gerbong untuk kepentingan politiknya sendiri nih. Seperti itu. Makanya akhirnya kami membuat nama itu adalah GTK HNK 315. Itu apa? Itu adalah kumpulan dari guru, tenaga pendidikan, honorer, non kategori yang usianya sudah lebih dari 35 tahun. Itu dasarnya seperti itu. Jadi sejarahnya seperti itu. Harapannya apa? Dengan perjuangan bersama-sama secara nasional, konsepnya diatur sedemikian rupa, ya, kita semua nanti bisa sampai pada sasaran yang kita inginkan. Sekali lagi, perjuangan kita ya
itu tidak. Kalau organisasi biasanya kita ada KDART itu, tujuan perjuangannya sudah kita susun di awal, ya. Tapi kalau GTK HMK 35+ ini memang kita hanya mengikuti konsep yang sudah dibuat oleh Pak Nasrullah sendiri. Jadi itu mungkin bagi Bapak Ibu yang baru akan bergabung, ya. Tapi saya tidak berarti kita serta-merta mengikuti saja dari berbagai analisa kita. Saya pribadi, mungkin saya lebih lama daripada Bapak Ibu yang ada di sini. Teman-teman di sini yang awal-awal bergabung saya hafal. Bahkan mungkin saya tahu, mungkin saya lebih tahu person-person yang ada di Awongan, Pati, Sukoharjo, kemudian Surakarta pada waktu itu ya Bu Justin, kemudian Gerobokan pada waktu itu, Demak, Klaten. Karena siapa? Karena pada saat itu sayalah yang menjadi mentor dari rekan-rekan semua di hampir seluruh kabupaten. Pada awal pembentukan sebenarnya 80% kabupaten itu sudah punya grup, Bapak Ibu. Sudah punya grup. Di sini ada seorang yang sangat berjasa juga dari rekan-rekan kita yang di pengurusan provinsi. Ada Pak Rofik di sini, mana Pak Rofik? Kemudian ada lagi Pak Sukron kebetulan tidak hadir saat ini. Kemudian ada lagi Pak Trijoko. Pak Trijoko sudah hadir? Belum hadir juga, ya. Ini adalah orang-orang yang pada saat itu yang sangat berjasa, karena beliau-beliau inilah yang membuat grup, kemudian menjadi mentor dari seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Jawa Tengah. Namun nun sewu Bapak Ibu, pada realisasinya ada yang kabupaten mentes istilahnya ya, mentes jadi ya. Tapi ada juga yang hampir jadi, namun akhirnya buyar, atau yang dari awal memang sudah buyar. Oke? Kenapa? Saya nggak bisa menyalahkan beliau-beliau. Mungkin apa? Bahasa di medsos itu berbeda dengan bahasa-bahasa yang apabila kita lakukan secara face to face. Persepsi bisa berbeda ketika kita menyampaikan dengan bahkan dengan intonasi yang berbeda, dengan tanda baca yang berbeda, itu bisa menimbulkan apa perbedaan persepsi. Saya nggak bisa menyalahkan, berat memang kita berjuang di medsos itu tidak gampang, sangat berat. Satu, kedua, adanya mereka sudah terdoktrin atau sudah tertanam ya di dalam benak dan pikirannya paham-paham dari perkumpulan-perkumpulan atau forum-forum sebelumnya. Jadi sehingga ketika kita hadir masuk, GTK HMK masuk, itu seolah-olah bertentangan dengan ideologi mereka. Kalau sudah seperti ini mesti ditolak. Tapi saya tetap bahagia, saya tetap apresiasi dengan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, dengan semangatnya yang ingin membentuk 35 kabupaten di Jawa Tengah. Di sini ada Bu Irsi, ada Bu Yun, Pak Farogi, Bu Justin, dan yang lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Jadi kita tidak diam. Beliau-beliau ini sampai hari ini, sampai detik ini masih tetap bergerak. Bagaimana menyatukan rekan-rekan yang ada di kabupaten-kabupaten yang belum terbentuk. Berat ya Pak? Berat apa? Saya bahagia sekali karena apa? Beliau-beliau inilah yang akhirnya menjadi kader saya untuk mengembangkan kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Jawa Tengah. Sudah tahu suka dukanya bagaimana, susahnya bagaimana, senangnya bagaimana. Senang ya Bu ketika susah ya, susah kita untuk bisa masuk, kemudian berhasil, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ini adalah tugas mulia. Karena apa? Tuntutan motivasinya adalah ingin mengusahakan
Karena sekali lagi yang namanya kepres itu adalah sifatnya apa? Individu loh Pak, Bapak Ibu, ya kan? Jadi hanya orang-orang yang membutuhkan saja yang minta kepres. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Apalagi kalau daerahnya memang tidak menghendaki, ya nggak usah. Kabupatennya nggak ikut, ini nggak usah kepres. Mereka tidak butuh kepres. Siapa yang dikasih? Ya kabupaten yang ikut. Begitu. Jadi hanya karena rasa sayangnya rekan-rekan sekalian di sini, supaya apa? Jawa Tengah mosok mau misalnya saya nanti sudah berhasil berjuang, tapi tetanggamu ini kok nggak keikut, kan seperti itu. Jadi, namun semua ini memang bukanlah tugas yang mudah. Kita, Bu Irsi, Bu Yuyun, ya, kemudian Pak Faroki, semuanya berjuang dalam waktu berapa minggu ini tadi, berapa minggu ya setelah Rakornas ya. Setelah Rakornas berapa minggu, beliau bergerak. Karena apa? Kalau nunggu berjuang bergerak itu dengan Rakorda, belum tentu semua akan berjalan. Panjenengan semua bahkan di seluruh Indonesia yang terbentuk sekarang ada 27 provinsi se-Indonesia, itu tidak diawali dengan pertemuan. Tidak. Mereka berkumpul atas kesadaran, keikhlasan, itu saja. Jadi kalau misalnya bagaimana kita menggerakkan supaya terbentuk semua dengan Rakorda, saya makanya dengan orang yang pertama mengiyakan. Kalau diadakan Rakorda saya setuju, tapi kalau dasarnya Rakorda lalu membentukkan, saya tidak setuju. Karena apa? Terlalu lama. Dalam proses sampai sekarang Rakorda ini sudah dapat mungkin 3 kabupaten atau 4 kabupaten Bu? Iya, yang kemarin 5 kabupaten. Nah, kabupaten ini perlu kita mantapkan lagi. Karena apa? Posisinya berbeda dengan rekan-rekan yang sebelum Rakornas. Baik dari sisi pemahaman, keyakinan, mungkin ya, motivasi berbeda, sangat berbeda. Yang sudah menikmati Rakornas di sana, beliau sudah langsung bertemu dengan ketum, kemudian juga ada tamu undangan di sana yang mungkin juga istilahnya meningkatkan motivasi dan kepercayaan kita. Di sana kemarin dari Mabes yang datang adalah Pak Subianto dan Pak Nyoman. Artinya apa? Beliau datang berarti apa? Kita itu gak ilegal. Kalau ilegal dibubarkan kita. Kalau kita ilegal dibubarkan, beliau datang menikmati juga. Ya. Kemudian ada lagi juga Komisi 10 Bu Elia dari fraksi PKS. Beliau juga hadir. Bahkan beliau juga orang yang bersemangat untuk memperjuangkan kita di Komisi 10. Komisi 10 itu berarti untuk bidang pendidikan. Nah, kemudian juga ada, bahkan ini saya sangat terkejut ketika waktu itu melihat ternyata motivasi pejabat-pejabat daerah ya, untuk memperjuangkan GTK HNK 35+ yang dari luar Jawa itu luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa kok ini bisa terjadi? Apa? Kenapa dengan Jawa Tengah? Ada apa? Tapi tidak hanya Jawa Tengah Ibu Bapak, Jawa Timur juga ya. Tapi Jawa Barat kan juga ada kan dari DPRD-nya Bapak Cecep Endar juga datang kemarin ya. Padi juga ada ya. Nah ini nanti merupakan PR kita bersama. Bagaimana ya gerakan kita ini harus didukung oleh semua lini. Pak Taryopo, apa sudah bisa ditampilkan slide-nya? Sudah bisa? Sambil menunggu slide-nya diputarkan.
bagaimana kita membuat yang menyepakati pengembangan dukungan bagi daerah-daerah yang belum terbentuk. Kemudian yang kedua adalah memantapkan laporan dan mendapatkan dukungan kembali bagi daerah-daerah yang sudah mendapatkan dukungan pra-rakornas. Jadi ada dua PR kita. PR kita ada dua. Ini yang mau dibahas yang sebelum apa yang sesudah dulu. Yang baru terbentuk apa yang sudah terbentuk. Ini berbeda. Gimana? Yang sudah ya, oke. Tapi nanti yang belum bingung kok. Ya, gini. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti setelah rakornas kita bisa berbahagia, santai-santai, tenang-tenang, ya. Kemudian kita membuat lagi SOP baru di luar SOP pusat. Karena sebenarnya PR kita bagi yang sudah mendapat dukungan sebelum rakornas itu berat. Kayaknya kalau ini kita laksanakan kita sudah nggak bisa melihat kanan kiri juga. Karena apa? Untuk dukungan setelah rakornas bagi daerah yang sudah terbentuk, nantinya kita pertama harus melaporkan hasil rakornas kepada pihak-pihak yang kemarin kita mintai dukungan. Bisa Kaddinas, 2 DPRD tingkat 2 bagi kabupaten, kemudian PGRI, kemudian mana lagi? Bupati, ya, yang kemarin sudah diberikan dukungan, dia memberikan dukungan. Nah, tugas kita melaporkan itu, Bapak Ibu. Hasil-hasil yang kita dapatkan sambil menguatkan lagi kepada beliau-beliau agar apa? Gerakan kita itu dipercaya, diyakini oleh beliau-beliau tersebut. Kalau sudah diyakini, beliau akan memberikan dukungan selanjutnya. Dukungan yang diperlukan untuk bupati adalah nanti bupati diminta untuk menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang berisikan tentang permohonan bupati kepada Presiden untuk ikut mendesak Presiden, ya, menyetujui hasil dari rakornas. Yang pertama adalah angkat GTK, honorer GTK 35+ dengan kepres apa? Menjadi PNS tanpa tes. Bapak Ibu nun sewu, ini kata-kata hasil rakornas tidak boleh dirubah. Kalau kemarin kita minta dukungan rakornas masih boleh berubah-ubah dasinya, ya. Kalau untuk hasil rakornas kita tidak boleh berubah sedikit pun. Poin 1. Poin 2-nya adalah bayar gaji UMK bagi ibu honorer GTK usia 35 ke bawah, ya, 35 ke bawah dari APBN dengan dibayar bulanan. Ini 2 poin, ya, nanti harus tercantum dalam surat yang nanti dalam draft surat, ya, pengajuan kepres bupati kepada Presiden. Tidak boleh diubah sedikit pun karena ini hasil dari rakornas yang sudah disaksikan oleh beberapa anggota dewan, dan kita yang tergabung dalam 27 yang kemarin menghadiri, ya Bapak Ibu, menghadiri adalah 27 provinsi. Oke. Kira-kira kalau tugas seperti ini menurut panjenengan
Gimana Pak? Banget? Sulit? Saya ketemu bupati langsung itu, ini sama dengan menekan pemerintah pusat, nggak bisa Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Ini adalah PR berat buat kita semua. Ya. Kemudian nanti berbeda lagi ya Bapak Ibu, meminta untuk yang DPR. Ya. Yang DPR. Yang DPR nanti kita minta ya kepada beliau. Kita mintanya nggak ke komisi ya Pak. Kita minta langsung ke ketua DPRD tingkat 2-nya. Beliau juga mengirimkan surat kepada ketua DPR RI, Dokter. Sekarang ini Puan memiliki gelar baru ya, honoris causa. Puan Maharani Naksyara siapa? Pusyala, sarjana ilmu komunikasi. Iya. Jadi nanti diminta untuk kepada DPRD mengirimkan surat langsung kepada Ketua Dewan DPR RI, Ibu Puan, ya, di mana Ibu Puan nanti juga diminta untuk apa? Memberikan tekanan ya, kepada Presiden supaya mendorong keluarnya 2 poin tadi ya, 2 poin keinginan kita. Kepres, angkat honorer 35 plus tanpa tes, kemudian membayar honorer 35 min dengan anggaran APBN secara bulanan. Ya Bapak, Ibu. Kemudian nanti ada yang tanya tembusannya kemana Bu? Nanti tembusannya ditanyakan masing-masing aja kepada bupatinya dan tanyakan langsung kepada DPRD. Yang mana yang paling tahu tembusan itu harus kemana, itu adalah beliau-beliau. Nanti Bu kita sarankan. Kemudian yang berikutnya untuk PGRI. Kira-kira perlu desakan ke atas nggak ya? Berarti kalau PGRI yang didesak siapa Bu? PGRI ya? Iya, gitu ya. Sama dengan konsep yang pertama tadi, yang pertama dan kedua. Kemudian yang berikutnya adalah pada Kadinas. Kadinas kira-kira kemana Bu? Ini tempatnya. Suratnya ditujukan ke siapa? Ke Kemendikbud Bu. Nanti nggak berani kalau misalnya Kadinas langsung ke Presiden nggak. Jadi suratnya ditujukan kepada Kemendikbud. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Perang lagi? Lobby lagi? Audiensi lagi? Tugas ini hanyalah merupakan kekuatan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dapat semuanya itu, alhamdulillah semakin kuat kita. Yang sudah ada Bekasi, Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Bekasi, Langsel, itu mereka dan bukan sesuatu yang mustahil Pak Bambang. Bukan sesuatu yang mustahil, tapi memang perlu sekali lagi adalah kerja keras. Karena apa? Sebenarnya jabatan bupati itu kan jabatan yang tidak bisa dilengsarkan sebenarnya, ya kan? Makanya kan bupati mengeluarkan sesuatu itu ya, walaupun memang tadi bupati yang takut itu juga kayak gitu ya. Wah ini saya menekan pemerintah. Karena apa? Sebenarnya bupati pun disalahkan ketika ada ada honorer, ya kan? Bupati itu disalahkan ketika ada honorer, bahwa gue ada masalah sendiri kamu angkat honorer kan kayak gitu, ya kan? Nah sementara daerah sendiri nggak mungkin nggak mengangkat honorer, kenyataannya memang butuh, ya enggak? Jadi memang daerah ini dipagari dengan
kasih